Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon. Hari ini sebuah program berita yang menyajikan informasi terkini dari Maluku. Dan inilah Tribun Ambon hari ini bersama saya Tanita Patesina. Kita mulai dengan berita pertama. Ahli bahasa forensik, Happy Leonard Lapari memberikan analisis mendalam terhadap pernyataan Maureen Vivian yang dinilai mengandung unsur penghinaan. Menurut Happy, kalimat-kalimat yang digunakan Maureen Vivian, terutama yang berkaitan dengan konsep Tuhan, mengandung unsur penistaan atau penghinaan terhadap agama. Lanjutnya, analisis dilakukan berdasarkan teori yang dipakai untuk membedah pernyataan Maureen Vivian, yakni menggunakan konsep analis wacana kritis yang dikembangkan Van Dyck, Fairclough, 1995. Lapari menjelaskan, unsur penghinaan ada pada kutipan kalimat, Tuhan kamong lemah. Kemudian pernyataan, katong semua seiman tetapi cara katong mengenal Tuhan beda. Tuhan versi kamong adalah Tuhan yang lemah. Tuhan yang dikenal bisa mensingkirkan orang dengan cara-cara yang tidak benar. Selain itu, dikatakan dalam konteks istilah hukum, ternyata tindakan menghina Tuhan secara langsung itu dikenal dengan istilah blasfemi atau godstalstering. Dengan demikian, keterangan ahli bahasa forensik ini semakin memperkuat dugaan bahwa pernyataan Maureen Vivian mengandung unsur penghinaan. Diberitakan sebelumnya, putusan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 3 Desember 2024 dengan nomor 18 PID Pra 2024 PN-AM telah membatalkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan SP3 yang sebelumnya diterbitkan oleh Ditreskrimsus Polda Maluku. Diketahui sebelumnya, Abdul Muthalif Tuasikal bersama tim hukumnya melaporkan Maureen Vivian atas kasus dugaan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik ke Ditreskrimsus Polda Maluku pada 15 Oktober 2024 lalu. Namun, penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku menghentikan penyelidikan kasus tersebut dengan salah satu alasannya, tidak cukup bukti. Sehingga Abdul Muthalif Tuasikal bersama tim hukum menempuh langkah pra-peradilan. Seorang pria berinisial AT 29 tahun, dipolisikan pasca ketangkap basah mengintip perempuan di kamar mandi. Laporan pengaduan tersebut diajukan korban berinisial ITA 27 tahun ke Mapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease tertanggal 12 Desember 2024. Dikatakan juga setelah peristiwa tangkap basah, pelaku berhasil kabur. Pelaku yang bertetangga dengan korban hingga kini tak pulang rumah. Terpisah dari itu, Kasih Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, IPDA, Janet Luhukai membenarkan laporan tersebut sudah diterima. Diberitakan sebelumnya, kejadian meresahkan terjadi di Kompleks Tanjung Batu Merah, Ambon. Seorang pria berinisial AT 29 tahun diduga kerap mengintip seorang perempuan melalui celah kamar mandi. Aksi tidak senonoh ini terungkap setelah adik korban, Gino, mencurigai ada seseorang yang memantau kondisi rumahnya pada Minggu, 8 Desember 2024, malam. Sukses menggelar konser akbar di sejumlah kota di timur Indonesia, Mega Move It Fest bakal mengguncang kota Ambon. Terjadwal 14 Desember 2024 di lapangan Lantamal Ambon, Jalan Kapten Pierre Tendean, Halong. Kepada wartawan, Festival Director Mega Move It Fest 2024, Adrian Brahma mengaku begitu antusias menggelar event tahun keempat ini di kota berjuluk Manise. Bukan tanpa alasan, baginya kota ini banyak menghasilkan musisi hebat di panggung nasional. Dan tentu,
karena pengakuan UNESCO akan City of Music. Konser kali ini pun disebutnya bakal lebih heboh dari yang sudah sebelumnya. Dengan konsep yang lebih besar, Adrian berharap festival ini menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia Timur. Sementara itu, brand communication Ide Timur, Poppy Priliantinasari, menilai bahwa festival ini menjadi bukti anak-anak Indonesia Timur di industri musik bisa terus berkembang. Sebagai informasi, Mega Move It Fest ini akan berlangsung di lapangan Lantamal Ambon, Sabtu, 14 Desember 2024. Tersisa tiket reguler yang tersedia di loket.com, Rp150.000. Temukan juga banyak promo menarik di media sosial Moveit_Fest. Polres Buru berhasil meraih peringkat 1 dalam penganugerahan predikat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 yang diberikan oleh Ombudsman RI. Wakil Kepala Polres Buru, Kompol Haji Akmil Japa menerima langsung penghargaan tersebut di Swiss Bell Hotel Ambon, Kamis, 12 Desember 2024. Penghargaan diserahkan oleh anggota Ombudsman RI, Johannes Wijianto didampingi oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Maluku Hasan Slamet. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi dan komitmen Polres Buru dalam menjaga standar pelayanan publik yang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan. Akmil mengatakan prestasi ini menunjukkan komitmen Polres Buru dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan sesuai dengan standar kepatuhan yang telah ditetapkan. Diketahui, Polres Buru berhasil meraih skor 83,22%, mengungguli 9 Polres lainnya di jajaran Polda Maluku dalam penilaian kepatuhan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI. Prestasi ini menempatkan Polres Buru sebagai yang terbaik dalam memberikan pelayanan publik di lingkup Polda Maluku, sekaligus membuktikan komitmen